Assalamualaikum sahabat lovers yang pastinya baik hati, tidak sombong dan juga tak lupa dengan sang pencipta. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Admin ucapkan terima kasih kepada sahabat lovers karena selalu mengikuti perkembangan Subang melalui channel kami. Dan kami sangat bersyukur kepada kalian yang telah mengeklik video ini, yang artinya kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku Subang yang sesungguhnya. Dan kalau begitu mari kita kawal kasus ini hinggalah tuntas. Subang heboh dan mengejutkan. Danu tegas sebut Yosef dan Mimin pelakunya. Akhirnya Yosef geram dan berikan klarifikasi menohok. Namun sahabat lovers, sebelum kita lanjut, bisalah kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar channel ini lebih berkembang. Jika sudah, yuk kita simak kembali pembahasannya. Pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang, Jawa Barat pada 18 April 2022 lalu masih menjadi misteri hingga kini. Polisi masih bingung dengan kasus yang menyedot perhatian publik ini. Padahal polisi sudah melakukan upaya semaksimal mungkin untuk mengungkap siapa pelaku yang sesungguhnya. Dari pemeriksaan di 10 tempat kejadian pemeriksaan kepada lebih dari ratusan saksi, termasuk orang dekat bahkan mempunyai ikatan darah juga diperiksa, antara lain Yosef, Yoris, dan Mimin dan lain sebagainya. Kemudian penyebaran sketsa wajah sebagai bentuk upaya pencarian pelaku tersebut. Namun, belum cukup untuk kepolisian mengungkap kasus tersebut. Ada hal menarik dan mengejutkan pada saat penyidikan kepolisian melakukan pemeriksaan kepada saksi yang bernama Danu. Pada saat pemeriksaan itu, Danu secara terang-terangan menyebut bahwa pelaku dari kasus pembunuhan ibu dan anak itu adalah Yosef dan Mimin. Hal itu seperti dalam pembahasan salah satu pemerhati kasus Subang, yakni Anjas di Thailand. Pada saat pemeriksaan itu, Danu mengatakan bahwa orang yang terlibat dalam kasus itu adalah namanya Yosef juga Mimin. Danu mengatakan hal tersebut pada saat di BAP pihak kepolisian. Pernyataan Danu itu diutarakan saat Yoris dan istrinya juga hadir di samping Danu. Mereka, Yoris dan istrinya Yanti, juga mendengar ungkap Anjas, sontak mereka kaget. Namun pada saat selesai diperiksa, Danu tidak mau menandatangani hasil BAP. Ternyata yang telah diutarakannya ada apa? Menanggapi itu, kuasa hukum Yosef yakni Rohman Hidayat, apa yang disampaikan Danu itu tidak benar. Menurut Rohman Hidayat, pernyataan Danu itu hanyalah sebuah karangan belaka. Salah satu bukti kuatnya karena Danu tidak mau menandatangani apa yang ia sampaikan sebagai pertanggungjawaban. Rohman menjawab pernyataan Danu yang hanya mengarang saja. Rohman menyayangkan bahwa keterangan Danu itu berubah-ubah dan penyampaian Danu itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Persoalan itu juga yang membuat Yoris berpindah pengacara bergabung dengan Yosef yang juga merupakan ayah dari Yoris. Apakah pernyataan Danu tersebut bisa dipertanggungjawabkan? Yang jelas hanya polisi yang bisa menyimpulkan. Perlu diketahui bahwa pendukung Danu juga banyak, dan begitu yang kontra Danu atau yang pro kepada Yosef pasti akan menuding bahwa Danu adalah pelakunya yang melempar bola panas kepada Yosef dan Mimin. Jadi mana yang benar? Danu yang benar atau Rohman, kuasa hukum Yosef, atau Yosef yang benar? Kita belum juga bisa menyimpulkan. Bagaimanapun, Yosef menanggapi tudingan yang mengarah kepadanya sebagai dalang atau pelaku utama pembunuhan sadis tersebut. Saat ditemui oleh dexjabar.com ditanya terkait tanggapan jika banyak tudingan yang mengarah kepadanya, Yosef geram dan memberikan klarifikasi. Yang mau fitnah, biar fitnah itu menjadi doa buat saya. Keburukan orang lain menjadi doa buat saya, kata Yosef saat diwawancarai tim dexjabar.com secara eksklusif. Yosef menegaskan tak mungkin sebagai seorang suami dan juga ayah dari Amel melakukan tindakan sekejam itu kepada keluarganya. Saya dari keluarga baik-baik, keluarga semua baik-baik, na'udzubillah. Kalau saya menjadi orang yang tidak baik, sekali lagi saya itu keluarga orang baik-baik, tegas Yosef. Yosef menegaskan jika memang publik dan pemerhati menuduh macam-macam kepada dirinya, itu bebas dan hak mereka. Yang penting, kata dia, dirinya tidak melakukan apa yang kebanyakan orang tuduhkan kepadanya. Alhamdulillah,
orang sudah menginginkan saya menjadi tersangka, ungkap Yosef. Tapi yang jelas dia mengaku tidak melakukan tindakan keji dan tidak berperi kemanusiaan melakukan pembunuhan kepada istri dan anaknya. Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya, Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana beberapa waktu lalu menegaskan pelaku dan juga kedalangnya akan diungkap tanpa kecuali. Namun pernyataan tersebut tidak sesuai dengan yang disampaikannya. Hingga kini bulan Ramadan kurang lebih dari 1 pekan lagi segera berakhir, kasus ini belum juga terungkap. Alasan polisi tidak sembrono dalam menyimpulkan sesuatu. Polisi menemukan mayat ibu dan anak Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu bersimbah darah di dalam bagasi mobil Arfad dan Dusun Ciseuti, Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Polisi memastikan mayat tersebut merupakan korban dari pembunuhan. Nah sahabat lovers, bagaimana tanggapan kalian? Cantum di kolom komentar dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.